Halo guys, jadi hari ini sore ini kita udah bareng sama Pak Dimas Aritanto dan sebenarnya di sini aku mau curhat sih ke Pak Dimas karena ya sebagai orang yang baru masuk dunia kerja pasti adalah suka duka dan kebingungan gimana sih Pak cara bagi waktu gitu antara ya private time, me time dan kerjaan gitu loh. Sedangkan seperti yang kita tahu kan Pak Dimas ini sangat-sangat sibuk ya Pak. Untuk sekarang Pak Dimas sedang menjabat menjadi direktur di PT Andalan Daya Abadi. Untuk kegiatan lain, Bapak Dimas punya kegiatan yang selain menjadi direktur di PT Andalan nggak sih Pak? Kalau bisnis sih cuma running Andalan aja ya. Terus kalau yang lain tuh saya ada ikut satu komunitas network namanya BNI. Jadi BNI itu business network. Jadi kita kumpul dengan para pengusaha-pengusaha baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri gitu. Nah, selain ikut business network, saya juga ada aktivitas sebagai pengurus di apartemen tempat saya tinggal di Gading Resort Residence di Moi gitu. Tapi sekarang saya udah selesai masa jabatannya. Jadi masa jabatannya itu 3 tahun. Dari 2022 sampai 2025. Kebetulan saya dipercaya oleh para warga untuk menjadi ketua pengurus. Ketua pengurus di apartemen tempat saya tinggal. Oke. Nah, di sela-sela kesibukan Bapak nih sebagai pengusaha dan tapi masih bisa join juga ke BNI tadi yang mana kita harus networking ya Pak pasti. Terus abis itu ada lagi kesibukan untuk sebagai menjadi ketua pengurus which is sebenarnya itu hal yang sangat-sangat tidak gampang ya Pak. Karena kan harus mengepalai segala-galanya dan ngekontrol semua hal yang ada di apartemen tersebut. Gimana sih cara Pak Dimas untuk membagi waktu sama apa sih tujuan Pak Dimas kenapa nih mau menjadi kepala pengurus tersebut gitu loh Pak? Ya, kenapa saya mau ya masuk komunitas, kemudian mau repot-repot jadi pengurus di apartemen. Sebenarnya simpel ya, bahwa hidup ini nggak melulu soal kita gitu. Hidup ini ya bagaimana kita bisa bermanfaat buat orang lain gitu. Awalnya sih semangatnya itu gitu ya, dan saya sangat sadari betul bahwa dengan hidup bermasyarakat, dengan kita punya banyak network, kita dikenal banyak orang, itu akan memudahkan bisnis kita ya, apapun industrinya begitu. Itu juga saya sangat menyadari hal tersebut gitu. Nah, dengan saya ikut komunitas, kemudian saya ikut sebagai aktif sebagai pengurus apartemen, saya jadi banyak dikenal orang. Dan saya nggak cuma sebagai masuk di dalamnya, tapi saya juga aktif memberikan sesuatu, effort saya sebagai pengurus bisa bermanfaat buat orang banyak sih. Kalau untuk bagi waktu, ya pasti yang pertama saya akan prioritaskan bisnis saya dulu gitu ya, karena di situ saya juga punya tanggung jawab. Banyak orang yang bekerja dengan saya gitu ya. Saya harus memastikan operasional di perusahaan bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan lancar ya, income bisa masuk terus gitu ya. Kita jadi cukup punya banyak capital untuk running bisnis, untuk selalu bisa bayar gaji ke karyawan gitu ya. Nah, kemudian barulah saya meluangkan waktu untuk ikut komunitas, kemudian sebagai ketua pengurus juga gitu. Karena sebagai ketua pengurus pasti secara tanggung jawab itu gede banget. Ya, saya harus memastikan operasional di apartemen bisa berjalan dengan lancar, ya bisa berkoordinasi dengan banyak pihak, dengan vendor-vendor terkait, dengan building management, dengan security, dengan cleaning service, dengan landscape, dengan pest control dan lain sebagainya. Luar biasa complicated lah. Oke. Ini menarik sih Pak sebenarnya, karena di sisi lain Pak Dimas sibuk tapi tetap memprioritaskan untuk bisnisnya, namun di sisi lain Pak Dimas juga tetap memberikan perhatian yang penuh gitu loh untuk menjadi ketua pengurus di apartemennya sendiri. Yang aku pengen tahu nih Pak, selama menjadi ketua pengurus di apartemen, apa aja sih Pak suka duka yang Bapak jalani gitu loh?
Ya sukanya yang pasti ya saya bisa banyak bantu orang, ya bisa berbuat lebih gitu ya untuk orang lain, terutama warga yang tinggal di apartemen yang saya tempati gitu. Nah untuk dukanya yang pasti ya kita harus mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, bahkan juga kadang perasaan gitu ya di saat ada warga yang tidak mengapresiasi atas apa yang sudah kita lakukan gitu. Tapi apapun itu saya tetap berpikir positif bahwa di sini saya tidak mungkin bisa mendeliver kepentingan banyak orang, tidak mungkin bisa menyenangkan semua pihak gitu ya. Jadi ya apapun itu saya tetap bekerja dengan baik, saya tetap bekerja dengan optimal gitu ya, untuk bisa menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya sebagai ketua pengurus. Oke, tapi dari yang udah saya dengar nih Pak, lumayan banyak dukanya ya Pak untuk bekerja jadi direktur, terus abis itu Bapak juga masih harus menjadi ketua, itu Yes. pasti banyak dukanya. Tapi Yes. yang aku penasaran, apa sih Pak satu keinginan atau visi kuat Bapak, kenapa masih bertahan di posisi tersebut dan masih konsisten untuk melakukan hal-hal yang tadi Bapak udah sebutin? Ya, karena khususnya di apartemen ini, di apartemen Gading Resort Residence ya di MOI di Jakarta Utara, di Kelapa Gading. Ya, visi kita kan bagaimana caranya bisa mengembalikan apartemen itu menjadi hunian yang aman, nyaman, yang harganya juga bisa naik begitu ya, nilai investasinya gitu. Itu kan visinya, misinya ya dengan kita ya bagaimana bisa memberikan sesuatu yang luar biasa, pelayanan gitu ya, servis, kemudian fasilitas juga, dan selama 3 tahun itu udah banyak yang kita wujudin gitu ya. Nah itu yang memotivasi saya untuk tetap bagaimana caranya kita bisa maju lagi ya. Kebetulan saya sekarang mencalonkan lagi sebagai pengurus, masih dengan posisi ketua gitu ya, dengan teman-teman yang kemarin pengurus pengawas, dan ada sedikit perubahan formasi baru ya, gimana caranya kita melanjutkan sesuatu yang udah kita laksanakan selama ini gitu ya. Yang pasti misinya ya kita melibatkan banyak orang, melibatkan warga juga gitu ya, karena kan ini hunian bersama, dan kerja sebagai pengurus itu merupakan sesuatu hal yang bisa dibilang kerja sosial, karena kita tidak ada dapat income dari situ, kita tidak ada dapat privilege dari situ, meskipun banyak banget pihak yang menduga, bahkan cenderung fitnah begitu ya, bahwa kita ada terima benefit dari apartemen tersebut, meskipun padahal kalau dilihat dari apartemen-apartemen lain sebenarnya yang ada salahnya ya selama itu wajar begitu. Dan kalau kami sih ya, kami karena sudah disampaikan di awal bahwa kami memang tidak menerima privilege ya, kita tetap konsisten untuk itu. Wah keren banget sih Pak, karena ya kita bekerja tapi tidak mendapatkan benefit yang gimana-gimana banget, jadi just for a goodwill gitu loh. Menurut saya Bapak keren banget sih, dan beberapa jajaran pengurus lain sangat-sangat keren dan inspiratif juga. Nah, dikarenakan Bapak pengen maju lagi nih di periode selanjutnya, apa sih Pak pesan dan kesan Pak Dimas kepada warga-warga yang ada di apartemen? Ya, untuk pesan-pesannya ya yang pasti ya dukung kita lagi untuk maju, karena seperti yang warga sudah ketahui, yang sudah rasakan manfaatnya mulai dari kita menjabat sampai akhirnya kita berakhir kemarin di 11 November 2025 ya, banyak sekali ya perubahan-perubahan yang sudah terjadi gitu ya, dan itu merupakan satu hal yang baik gitu ya. Jangan sampai akhirnya kita tidak bisa melanjutkan apa yang sudah kita mulai gitu sih. Jadi ya dukung kita aja untuk bisa maju lagi. Jangan lupa didukung ya teman-teman, karena ini bekerja jujur tulus dari hati ya Pak. Berarti tanpa benefit, tanpa dibayar, hanya pure heart aja, dan di sela-sela kesibukannya yang sangat-sangat banyak ya Pak. Ya. Jangan lupa. Karena gini, karena saya percaya ya, meskipun memang tidak ada benefit langsung
ya berupa gaji, berupa privilege gitu ya, berupa hak istimewa ke kami sebagai pengurus. Tapi saya percaya bahwa dalam hal ini kalau kita melakukan kebaikan, kita juga pasti dapat kebaikan. Kebaikan yang paling nyata ya kita dapat banyak teman ya, dapat banyak orang yang support kita secara tidak langsung gitu pada saat mereka tahu, oh ternyata selain di apartemen Pak Dimas ada bisnis yang lain nih, bisnis logistik gitu ya. Oh iya Pak, kebetulan kita ada pengiriman gitu, atau kita ada kebutuhan untuk gudang gitu, dan akhirnya saya bisa disupport gitu. Jadi ya bukan benefit yang saya terima secara langsung, tapi ya di luar dari kapasitas saya sebagai pengurus apartemen. Sangat membantu juga untuk networking ya Pak. Sure. Berarti. Ya karena networking itu menurut saya sesuatu hal yang sangat penting ya. Yes. Gitu. Jadi itu juga sebagai modal dasar. Jadi modal untuk bisa running satu bisnis itu bukan cuma capital aja, bukan cuma modal kerja berupa uang aja, tapi networking, kemudian trust, itu juga menurut saya sangat penting ya. Tanpa capital, dengan networking dan trust kita bisa jalan. Tapi kalau cuma bermodalkan capital tanpa networking, tanpa trust, saya rasa sulit gitu. Inspiratif banget nih pembicaraan kita pada hari ini nih guys, karena kita dapat insight baru yang banyak banget, mulai dari cara pembagian waktu, kemudian bagaimana caranya kita bekerja dengan pure heart tanpa menuntut apapun, tapi at the end of the day tetap mendapatkan beneficial walaupun tidak secara langsung gitu. Oke, terima kasih banyak Pak Dimas Aritanto untuk datang di pembicaraan kita pada hari ini. Bye bye.